Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita percaya Yesus selalu hadir bagi setiap kita. Dan melalui pujian yang kita naikkan pada hari ini, Tuhan kiranya disenangkan. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bila Tuhan yang membangunkan kami kembali, Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami dapat mengharap Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami sehingga kami dilayakkan. Biarlah melalui puji-pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur kami kepada Bapa yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ibadah kami, berkati setiap jemaat-Mu. Haleluya. Dalam kehidupan ini kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam kesulitan apapun yang kami hadapi, Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih Yesus. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi kami dan jamalah kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Yang hidup penuhiku.
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilakan kepada jemaat Tuhan untuk duduk atau berlutut. Kita mengambil waktu untuk berdoa masing-masing pribadi di hadapan Tuhan untuk keampunan dosa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Hatiku rindu melihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Melihat jamaah. Tuhan
Sambil bertepuk tangan kita menaikkan pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan berkata dalam setiap pujian kita. Setiap umatnya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kami duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan kami, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Sekarang kami mendengar ada banyak informasi tentang krisis perdamaian. Ada banyak orang yang memicu permusuhan dan ada pertikaian antar bangsa. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya dengan kuasa dan kedaulatan-Mu memberikan kepada mereka hati yang damai dan semua orang saling mengasihi dan berperi kemanusiaan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga bangsa-bangsa dapat bersatu dalam mengentaskan serangan dari wabah virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia dalam membangun secara ekonomi, juga dalam membangun pertahanan dalam kesehatan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga pada waktu sekarang ini Indonesia akan memulai untuk membuka bagian-bagian tertentu untuk perdagangan, perusahaan, dan juga membuka kota dalam perhubungan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga pada masa yang disebut new normal ini kami tidak mengalami persoalan yang baru dengan bertambahnya virus corona yang menyebar dan menginfeksi. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati, sehingga bangsa Indonesia dapat menang dari musibah ini. Dan Tuhan memberkati sehingga kami juga dapat melihat dalam kepemimpinan Presiden kami ada banyak hal yang terjadi dari pertolongan Tuhan yang memungkinkan bangsa kami semakin baik. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua aparat dan semua penegak hukum, supaya dapat menjadi alat Tuhan untuk membuat Indonesia mengalami damai sejahtera, kemakmuran, dan kemajuan. Kami berdoa supaya Tuhan oleh pertolongan-Mu memberkati bangsa Indonesia. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk Batam. Tuhan kiranya memberkati sehingga perusahaan-perusahaan di Batam diberkati oleh Tuhan dapat beroperasi dan dapat meningkatkan pada keuntungan-keuntungan mereka untuk memajukan pada pendapatan penduduk. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kota Batam, sehingga kota ini dapat menjadi tempat di mana kami merasa nyaman, dan Tuhan memberkati sehingga dalam keluar dan masuknya kami dipimpin disertai oleh Tuhan, sehingga di kota ini kami dapat mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga para pemimpin gereja dapat mengajarkan kebenaran saja yang berasal daripada Tuhan. Pimpin dan sertai di dalam semua persiapan untuk pemberitaan, sehingga Tuhan yang berbicara melalui mereka dan umat Tuhan dapat disadarkan untuk memelihara kekudusan hidup dan dapat semakin percaya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berkati para misionaris,
Tuhan pimpin dan sertai dalam pemberitaan Injil, dan semua hamba-hamba Tuhan dalam pemberitaan Injil. Tuhan kiranya menyemangati, menyertai, dan memberikan keberhasilan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga, sehingga gereja-gerejamu di dalam memanggil nama Tuhan dapat beribadah dengan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun sebagian daripada kami sekarang ini masih melakukan peribadatan melalui online, namun kami sungguh bersyukur kepada sebagian lain yang sudah dapat beribadah di rumah ibadah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin dan Engkau sertai khususnya Gereja Anglikan Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami, bisop juga din, bahkan semua pastor. Tuhan kiranya memberkati sehingga dalam kemajuan gereja Anglikan Indonesia, Tuhan saja yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan membuat kami berhasil untuk dapat melakukan penjangkauan dan menjadi berkat kepada banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu sehingga mengalami damai sejahtera Tuhan. Gereja-Mu ini ya Tuhan dapat mengalami kuasa dan mujizat yang berasal daripada-Mu dalam kehidupan setiap hari. Sungguh-sungguh kami mengandalkan kuasa-Mu saja. Tuhan tunjukkan, Tuhan semakin nyatakan tanda ajaib di berbagai aspek dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan telah dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua anggota jemaat-Mu. Diberikan Tuhan kiranya berkat-berkat di dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, ada sukacita dan damai sejahtera, ada cinta kasih yang berasal daripada Tuhan, menguatkan hati untuk dapat mengasihi satu yang lain, dan Tuhan memberkati anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk segi-segi pelayanan yang dilakukan di St. Matthew Church Batam. Tuhan kiranya memberkati sehingga kami dapat memulai hal-hal yang baru. Untuk sekarang ini kami persiapkan dalam pelayanan yang baru. Tuhan Engkau berkati sehingga kami semua dapat melakukannya. Juga Tuhan untuk pengurus yang baru, Tuhan kiranya berkati sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menerima dan mengambil bagian di ladang Tuhan, di rumah Tuhan sebagai perawat. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga kesiapan kami sungguh dipakai Tuhan dan kuasa Roh Kudus saja yang memimpin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan kesehatan mereka. Tuhan Engkau berkati sehingga ketika mereka mengalami tekanan-tekanan di dalam kelemahan tubuh atau pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan saja yang memimpin, memberikan jalan keluar, memberikan kelepasan dan kesembuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan orang tua dari Ibu Melda. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus, semakin dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga setiap orang tua kami dimanapun berada pada saat ini. Tuhan Engkau berkatilah kesehatan mereka. Tuhan membuat mereka bersukacita dengan berbagai tanda ajaib di dalam kehidupan mereka. Tuhan semakin menunjukkan jalan-jalan-Mu dan pekerjaan tangan Tuhan mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap saudara-saudari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun pada saat ini sedang berada dalam pergumulan hidup. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan mengangkat kuk dan beban mereka, dan Tuhan melepaskan mereka sehingga sukacita dan kemerdekaan yang berasal daripada-Mu dapat membuat mereka bergembira, memandang kepada Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati
dalam memasuki semester-semester yang baru untuk anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati bagi setiap anak-anak kami yang sekarang masih dalam masa ujian akhir semester. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga mereka dapat mengakhirinya dan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Pengasih. Terimalah doa-doa ini demi Putramu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan doa ucapan syukur bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan bahkan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu, dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya, bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami jemaat-Mu, karena kami selalu rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah. Sebab Engkau yang selalu menolong kami. Bapa yang setia.
Shalom jemaat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan dari sini. Roma pasal yang ke-6 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dikumandangkan di tengah-tengah kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita, sehingga ketika kami berjalan, kami akan diterangi olehnya. Kami sungguh memohon kepada-Mu supaya Tuhan dengan kuasa-Mu memimpin kami, Roh-Mu menerjemahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti perkataan Allah, yaitu kebenaran yang dapat menuntun kami semakin mengenal kehendak Allah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga bukan perkataan manusia lagi yang akan kami nikmati, tapi perkataan Allah yang sungguh-sungguh merupakan kebutuhan kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, kita sudah sering merenungkan tentang firman Tuhan yang berbicara tentang manusia lama, manusia baru. Dan sekarang kita merenungkan kembali dengan melihat dari kitab Roma dan firman Tuhan yang kita renungkan ini. Kita akan melihat dari ayat yang ke-6 menjadi tema renungan kita. Ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tema renungan kita adalah jangan menghambakan diri kepada dosa. Pernahkah kita berpikir bahwa dosa itu merupakan sesuatu yang
kuat, memiliki kuasa. Dosa ini dapat membawa manusia kepada maut. Karena kuasa dosa itu memang mematikan. Kuasa dosa adalah maut. Dan disinilah Allah melakukan misi penyelamatan. Supaya kuasa dosa itu tidak mengikat dan menjerumuskan dan menjatuhkan kita ke dalam maut. Sehingga ada cara Allah. Mari kita melihat dan merenungkan cara Allah untuk membuat kita mengerti bahwa sebenarnya kita harus lepas dari perhambaan ini. Nah, firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa sungguh-sungguh orang yang mengalami kasih karunia adalah orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari manusia lama. Seperti apa manusia lama itu? Digambarkan khusus pada ayat yang ke-6 ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya tubuh kita memiliki tindakan atau pengaruh dari kuasa dosa, sehingga tubuh kita ini perlu mengalami pembaharuan. Dan tubuh kita ini serta-merta adalah kita, pribadi kita. Jangan berbicara tubuh itu adalah kaki saja, otot saja, tapi tubuh itu adalah kita. Dimerdekakan secara total. Dan kita merenungkan dengan tema ini, kita melihat firman Tuhan juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dari Efesus pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bahwa sebenarnya kita memiliki suatu pengaruh buruk dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu pada ayat yang ke-22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Jadi manusia lama kita itu betul-betul mengikat atau terikat dengan nafsu, dengan pengaruh nafsu, dengan pengaruh tubuh, pengaruh daging yang menyesatkan. Dan ini kita tidak bisa melepaskannya dengan diri sendiri, kuasa sendiri, hikmat sendiri, karena kita sudah melekat di dalamnya. Kita memerlukan kuasa yang lebih besar dari apa yang kita punya, dan itu Yesus punya. Itu kuasa yang dapat menyelamatkan orang dari belenggu, dari keterikatan, dari ketertarikan kepada dosa. Keinginan-keinginan ini tidak dapat kita kendalikan karena kita memiliki keinginan-keinginan itu. Keinginan itu mengendalikan kita. Kecuali Allah menyelamatkan kita dari keinginan daging. Nah, di sini Bapak Ibu kita memerlukan suatu respon kepada kasih karunia Allah
Sehingga dikatakan dalam kitab Roma yang sudah kita bacakan tadi, saya ingin bacakan Roma pasal yang kelima, yaitu pasal yang sebelumnya. Roma pasal yang kelima ayat 20 sampai 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Secara filosofi mungkin sulit dipahami perkataan ini, tapi saya ingin meringkaskannya kepada Bapak Ibu bahwa sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu bukan bertambah karena adanya hukum. Tapi hukum ini, hukum Taurat itu menyebutkan semua pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita akhirnya tahu, oh iya, saya memiliki pelanggaran. Bayangkan Bapak Ibu, jika tidak pernah ada lampu merah di dalam sejarah kehidupan manusia, maka tidak pernah orang dikatakan melanggar lampu merah. Tapi karena lampu merah sudah ada dipasang pada setiap persimpangan-persimpangan kota, maka setiap orang yang melanggarnya dapat disebutkan hukum-hukumnya. Kamu salah, kamu melanggar lampu merah. Kalau tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada pelanggaran-pelanggaran ini dalam kategori orang dapat melakukan semua apa yang dikehendakinya, seperti itulah kebenaran. Hanya itu kebenaran, atau itulah kebenaran dia. Sehingga semua orang melakukan keinginan hatinya dan menganggapnya sebagai kebenaran. Dan semua orang menjadi benar karena tidak ada yang menunjukkan kesalahan bagi mereka. Tapi hukum Taurat ini ditegakkan di bumi, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada golongan Kristen, bukan hanya kepada semua orang yang ada di sini, tapi kita bersama-sama dengan semua umat manusia yang melakukan dosa akan melihat bahwa dosa itu disebutkan oleh Allah karena ada hukum Allah. Dan Allah menyebutkan melalui peraturan-peraturan, perintah Allah, dan ada beberapa yang akhirnya menjadi pelanggaran-pelanggaran umat manusia. Begitu banyak dosa, sehingga dikategorikanlah kita memiliki tabiat manusia lama. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita sekarang telah dimerdekakan oleh karena kasih karunia itu. Karena dikatakan demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuasa dari kasih karunia ini telah melepaskan kita dari belenggu itu, dan sekarang kita memiliki kemenangan. Dan kita diminta untuk meninggalkan tabiat lama, kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita, diperbaharui setiap hari melalui perenungan, melalui ucapan syukur, melalui penyembahan, melalui doa. Kita semakin mengikis tabiat lama kita, kecenderungan berbuat dosa, keinginan-keinginan lama, keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Dan sekarang kita melalui firman Tuhan akan ditanamkan suatu keinginan-keinginan baru. Keinginan membaca firman, keinginan memuji Tuhan, keinginan untuk melihat berkat-berkat Tuhan, keinginan untuk memohon berkat-berkat Tuhan, keinginan untuk melihat penyataan Allah, keinginan untuk melihat mujizat dinyatakan, sehingga hati kita condong kepada Tuhan. Satu lagi firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita
Dari Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Apa yang sudah terkasih dalam nama Yesus? Kita melihat pada firman Tuhan ini untuk mengetahui bahwa sebenarnya semua yang disebutkan dalam Kolose pasal yang ketiga dari ayat 5 sampai dengan ayat 9 ini merupakan semua kegiatan-kegiatan dosa, merupakan keinginan atau kecenderungan manusia, kecenderungan berdusta, kecenderungan untuk geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, keserakahan, dan banyak lagi yang dituliskan di sini dapat kita perhatikan nanti Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bahwa sebenarnya itu adalah keinginan-keinginan manusia atau kecenderungan-kecenderungan kita. Jika itu mengena hingga sekarang kepada kita, maka beralih kepada manusia baru. Kenakanlah Kristus, kenakanlah kasih karunia itu. Pada ayat yang kedua dikatakan di sini, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sejak kita mengalami atau menerima baptisan kudus, maka sejak saat itu kita telah memberi diri, ditandai, dimeteraikan dalam kematian Kristus. Dan kita telah sama atau telah berada atau telah mengalami kematian itu, sehingga secara rohani kita telah mati dan kita telah dihidupkan kembali dalam Kristus, dan kita dapat memperoleh kehidupan itu karena Kristus yang mati itu telah bangkit, dan dia bangkit untuk tidak mati lagi. Sehingga dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, inilah yang membuat kita menandai bahwa kebangkitan Kristus adalah juga kebangkitan kita, yang membuat kita ikut di dalam kemenangan itu. Dan sejak saat itu kita bukan lagi manusia lama, kita telah menjadi manusia baru, sehingga baptisan itu telah menandai keberadaan kita sebagai manusia baru. Inilah alasan kita untuk terus berlatih mengenakan manusia baru ini dengan cara apa? Sehingga pada ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Inilah perangai itu, di mana kita melatih diri untuk menjadi orang yang tidak dijajah, tidak diperhamba lagi oleh keinginan daging. Jika ada kebiasaan buruk yang sudah mulai kita kenali dari diri kita, kita dapat identifikasi, ini bukan manusia baru saya. Kita akan mulai melatih diri untuk meninggalkannya dan sama sekali tidak menandainya lagi, karena kita telah mengenakan manusia baru yang melatih terus untuk beribadah. Seperti dalam firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Demikianlah kita merespon. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin bersemangat di dalam pelayanan, di dalam melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan beribadah. Beribadah di rumah, beribadah di gereja adalah sama, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengenali dan mendengarkan suara kita. Demikianlah kita meyakininya bahwa ibadah kita tidaklah sia-sia, dan Tuhan akan memberkati kita. Kasih karunia Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami semangat yang baru
untuk mengenakan manusia baru itu dan membuat kami sungguh-sungguh berada di dalamnya, dan kami akan bersemangat melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.